warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, guru kali sepuh-sepuh simkuring, wabil khusus sayuna al-mukarram sesepuh untuk pesantren Miftah Huda Al-Wafi, hormatan pribados kali kula wargi, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Sayuna al-mukarram kesepuhan di Miftahul Huda untuk simkuring DP hormat, para alumni untuk simkuring DP hormat, aparatur pemerintahan di atasan di kebawahan anu rawuh hadir, wabil khusus kersana Bapak Camat, Bapak di TNI kali di kepolisian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kempelan urang ieu sing kalebetkeun naon anu disangemkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Saur Rasulullah, Pak, ibu-ibu ayah. Saur Rasulullah, ibu, inna lillahi keheula wa inna ilaihi roji'un. Atuh da biasana atas inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Eta mah mirip sapertos dirorompok aya nu pupus. DKM anu biasa ngumumkeun teh aya wagelan. Akhirna aya jamaah lah anu inisiatif ngumumkeun. Maklum teu biasa pangintenan Pak grogi pas ngumumkeun teh kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Parantos mulih ka rahmatullahi wabarakatuh. Nah biasana tos warahmatullahi mah wabarakatuh. Sami we sapertos urang dieu tos innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi, innalillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai MUI, malaikat tukang ungkag ingkig, yang tugasnya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu, malaikat sayyarah ini hinggap di tengah-tengah mereka sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Jantan nuang kidayena malaikat sayyarah nuju ngadungakeun urang sadaya, mudah-mudahan dosa-dosa urang dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ayah sahabat anu interupsi, ya Rasul punten ayah kasus naon mah, ayah jalmi hadir di pangaosan tapi sanes ngaos naon atuh eta ngadon kulem. Ari nu kitu didoakeun ku malaikat. Saur Rasulullah, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian, ternyata masih tetap didoakan oleh malaikat. Dan niat ibu mina mah bade ngaos leres tuh Pak. Innamal a'malu binniyat. Cenah di pangaosan tuluh eta mah takbir Pak. Jantan sareng abdi mah santai we lah. Anu bade ngupingkeun hatur nuhun, anu bade kulem mangga, bade dugi kaberes hatur nuhun, bade mulih ti payun mangga. Saya itu bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan mustami Pak. Kang sok aya mu balik musieun ditinggalkeun jamaah, akhirna neror jamaah. Dosa anu pangaosan mah dihapunten ku Allah. Kamanakeun dosana dibikeun kanu balik ti heula. Tah eta mah mu balik musieun ditinggalkeun jamaah Pak. Sareng abdi mah santai we lah. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan materi lebih jauh, masih dalam suasana Maulid Nabi, saya ingin tanya sama ibu bapak hadirin sekalian, cinta ka Rasulullah? Nama lempeng bapak-bapak, cinta apa ka Rasulullah?
kenal ka Rasulullah. So cinta ka Rasulullah nya cinta jang kenal ka Rasulullah nya henteu. Terus cinta kumaha pamit kenal. Nih biasanya Pak, kalau kita mencintai seseorang, mengidolakan seseorang, ngefans terhadap seseorang, maka perilakunya, kebiasaannya, hobinya kita perhatikan. Contoh, ibu-ibu fans beratna Lesti Kejora. Nah, pangku ibu teh diperhatoskeun bener ieu teh dicekek. Kenapa diperhatikan sedetil itu? Karena fans berat. Kalau kita cinta terhadap Nabi, saya ingin tanya ibu-ibu dulu lah. Bu, hari tuangan kaseneng Rasulullah naon? Ayo, aya nu ngajawab nate duka, aya nu ngajawab nate tawakal. Wallahu a'lam bissawab. Tapi aya di leuwih parah tuh di tukang katempo. Sanes ngawaler Pak kalah ngaharewos ka gigireunana. Antep tong dijawab dan kege kumanehanana di bejaan. Biasanya kalau kita ditanya makanan kesukaan Nabi apa, pasti jawabannya korma. Padahal tak ada satupun hadis yang bilang Nabi itu senang korma. Karena korma itu makanan pokok. Sepertos urang karena sangu lain resep makanan pokok. Ternyata Pak, dalam hadis-hadis sahih, misalkan Al-Bukhari menulis satu bab khusus dalam Kitabul Aqimah itu, babud duba. Makanan yang paling disukai Nabi itu ad-duba, waluh. Naon cenah Bu? Waluh. Bahkan kata Sayyidina Anas bin Malik, kalau Nabi bersilaturahim ke rumah salah satu sahabatnya, tatuan rumah nate ku tatang koteteng milarian waluh suguhkeun ka Rasulullah, karena para sahabat terang Rasul teh seneng waluh. Biasana karena urang mah korma we mata ketika Ramadan penjualan korma meningkat. Pertanyaannya, saha nu untung? Petani Timur Tengah da di Manon Jaya mah teu jadi. Cobi kita sampaikan hadis-hadis sahih ini, bahwa makanan yang paling disukai Nabi teh waluh, jigana ekonomi petani orang sedikit terangkat. Kenapa? Karena beragama itu di samping harus menyenangkan juga mengenyangkan. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi Ramadan ayeuna mah sunah Rasul teh qala. Kedua nih saya ingin cek bener teh cinta ka Rasulullah teh. Eut ka seneng Nabi naon Pak? Ayo, Coca-Cola, can usum Coca-Cola. Ternyata Pak, dalam hadis-hadis sahih ini bisa dicek di dalam At-Tirmidzi, Al-Bukhari, An-Nasai, minuman yang paling disukai Nabi itu air putih. Sanes kopi. Air putih. Saya itu hafal Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Saya dulu hafal mendapatkan ijazah dari guru saya Al-Habib Profesor Said Agil Al-Munawwar. Saya hafalkan seluruh kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, merangkum sekitar 420 hadis. Sampai sekarang saya masih hafal, dari ujung rambut sampai ujung kaki saya masih hafal. Rasulullah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki saya masih hafal. Misalkan kata Siti Aisyah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi juga Al-Bukhari, ketika Nabi wafat, di rambut beliau terdapat 20 lembar uban, sisanya hitam. Jantan Rasulullah mah Pak huisna mung 20 lembar. Ini penting disampaikan kepada umat. Bilih ayah alumni Al-Wafi ngaku-ngaku ngimpen pepenak sarang Nabi, pas ditaros teh kumaha Nabi teh dina impenan, rambutna teh nyeplak bodas kehead eta mah Ganjar Pranowo atawa Hatta Rajasa. Da Rasulullah mah huisna mung 20 lembar.
Lalu kata Siti Aisyah ini dalam hadis riwayat Bukhari dan At-Tirmidzi, upami Nabi nyisir rambut napa, Nabi seneng dibelah dua jika kieu. Sahih Bukhari. Cik cobi dan pahmi cobi buka peta eta mah potongan Abu Jahal. Jadi Rasulullah mah senang kalau menyisir rambutnya itu dibelah tengah, Pak. Tidak ada manusia yang setiap jengkal tubuhnya, perilakunya diabadikan sedetil Sayyiduna Muhammad. Kenapa? Karena Allah menjaga informasi tentang Sayyiduna Muhammad agar sampai kepada umat. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Maka seluruh informasi tentang Nabi harus sampai. Katilu turun karena jangot. Kata Abdullah bin Umar dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, nih, jenggot Nabi itu lebat dan tidak pernah lebih dari 1 genggaman. Setiap Jumat pagi, kata Abdullah bin Umar, Nabi pegang jenggotnya. Yang melebihi genggaman Nabi gunting. Jadi sunnah Nabi kalau kita mau konsisten jangan lebih dari 1 genggaman. Lamun sakieu mah sanes sunnah Nabi, ini sunnah sinterklas. Sunnah Nabi mah musakieu. Sok tingali almarhum al-maghfurlah wa sakieu Pak. Leresnya. Karena beliau tahu hal itu. Dan kata Abdullah bin Umar, ketika Nabi wafat, di jenggot beliau terdapat 14 lembar uban, sisanya hitam. Jenggot Nabi ketika pupus teh mung aya 14 lembar huisna teh. Tak ibu-ibu mulih ti pangaosan ti dieu, mulih ka bumi tingali gado salaki. Mun geus aya huisna teh 12 lembar, 13 lembar, kade hati. Kumaha da cenah pun lanceuk matos bodas sadaya janggotna teh tak eta mah kadaluarsa. Rasulullah itu di jenggotnya cuma ada 14 lembar uban. Terakhir lah. Ini apa Pak? Sarung. Kata Siti Aisyah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ketika Nabi wafat, Nabi sedang memakai sarung. Catat. Ketika Nabi wafat, Nabi sedang memakai sarung. Saya ingin bahas ini agak detail. Kebetulan di MUI saya diamanahi komisi fatwa. Kemarin saya dikirim meme teh gambar. Ulah make kak. Meme itu ada foto beberapa orang pemuda yang sedang memakai celana cingkrang. Ditulis sunnah. Lalu di bawahnya ada foto santri yang sedang memakai sarung, ditulis anti sunnah. Anda bisa cek. Saya marah sekali. Kenapa? Bagi kita syariat Islam dalam berpakaian itu yang penting memenuhi 4T. Tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai lawan jenis. Model dan bentuknya macam apa, monggo. Tapi kalau sudah ada yang sok-sokan seperti ini, bahwa yang pakai celana cingkrang itu sunnah, yang pakai sarung itu anti sunnah, perlu kita jawab. Catat, sepakat seluruh ulama ahli hadis, Nabi belum pernah pakai celana. Kecuali satu orang, namanya Ibnu Qayyimil Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Beliau yang hanya mengatakan Nabi pernah pakai celana panjang itu hanya beliau. Berdasar pada hadis dari Imam An-Nasai. Saya cek dalam Sunan An-Nasai, hadisnya begini. Suatu hari Nabi membeli celana dari orang Yaman. Titik. Kata para ulama ahli hadis, salah satunya As-Suyuti dalam Syarah Sunan An-Nasai karya As-Suyuti, membeli tidak berarti memakai. Bapak-bapak kantos meser BH pernah dipakai ku bapak? Saya beberapa kali beli softtek, asa campang dipakai ku aing. Kenapa? Membeli tidak berarti memakai. Justru kata para ulama ahli hadis, pakaian Nabi itu dua.
satu terusan, gamis, dua izarun, sarung Rasulullah. Makanya kalangan santri jangan minder. Justru kalau kita mau teks-teksan, mau hadis-hadisan yang sesuai dengan Nabi itu, santri sarungan gitu. Sarung multiguna, dianggo netepan rapih, pas tiris dipakai simut bisa, pas keur parasmanan loba sesa keresek bisa dipakai. Multiguna. Da keheul atuh anti sunah nyebut di sarung teh. Rasulullah mah pupusna oge nuju nganggo sarung. Kagok ari sarung teh setelanana jeung kopeahnya. Oke, hiji deui lah. Da ngewa ka anakna sarung kaluhurna helm. Pasti setelan sarung mah kopeah. Kata Siti Aisyah, ini bisa dicek kalrasan gersana Sayyidina Al-Mukarram Kang Haji Fahmi ngabalag Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lain Muhammadiyah ormasnya. Wah im Asy-Syama'il Muhammadiyah berarti NU na perlu dipertanyakan senang ngaji Muhammadiyah maksudnya umat Nabi Muhammad atau keberkaitan dengan Muhammad. Eta mah Muhammadiyah juga dina berjanji lain NU lain persis tapi Muhammadiyah eta beda. Dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah disampaikan kata Aisyah, Nabi itu biasa pakai peci. Nabi punya 3 peci. Satu, kalau Nabi sedang berada di dalam kota di Madinah, Nabi pakai peci putih. Kalau Nabi keluar kota, Nabi memakai peci yang ada tutup telinganya. Kalau Nabi memimpin khutbah, memimpin perang, Nabi pakai peci dari Romawi memuncung. Bahkan kalau kita mau tekstual, yang membedakan imamah di dia benok udeng. Kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud, fasluma baina imamatina wa imamatil kufar al-qulan suwa. Bedana beno urang jeung beno orang kafir, urang mah aya kopeah di jero. Justru yang membedakan perilaku pada zaman awal Islam itu antara pakaian kaum muslimin dengan orang kafir, salah satunya beno, sahur Nabi, ini hadisnya riwayat Abu Daud. Bedana beno urang jeung beno orang kafir, urang mah aya kopeah di jero. Berarti orang kafir oge zaman Nabi marake beno, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain, kecuali Abu Rijal Bakri. Nah eta macan aya. Jadi Nabi teh sering ngepeci nyeples kiai urang, nyeples ke sarungan, nu mawi sing pede kasadayana sarungan. Cenah bade ngangelancingan mangga, tapi jangan punya anggapan bahwa tidak memakai sarung berarti tidak mengikuti Nabi. Kan tenan carana tadi tetangga sebelah make celana cingkrang, anu make sarung disebut anti sunnah. Nauzubillahi min. Nah, ini hadisnya sahih. Ini can karenanya ka Rasulullah. Oke. Makanya saya sering menginformasikan sirah nabawiyah itu paling tidak ada 3 genre, ada 3 jenis. 1 maghazi, 2 syama'il, 3 dalail. Maghazi itu sirah nabawiyah yang fokus pada perjuangan dan peperangan yang dilaksanakan oleh Sayyiduna Muhammad. Nurul Yakin itu genrenya maghazi. Makanya ketika kita mempelajari Nurul Yakin, yang kita pelajari ya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lain. Bagus maghazi, tapi catat. Selama Sayyiduna Muhammad menjadi Rasul, peperangan yang beliau lakukan tidak lebih dari 80 hari. Terpercanten sok. Jumlahkan perang Badar sabaraha hari, perang Uhud sabaraha hari, tidak akan lebih dari 80 hari. Kedua ada syama'il genrenya. Yang paling populer dan paling sederhana itu karya Imam At-Tirmidzi, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang paling terbaru itu karya Syekh Wahbah Juhaili, Wasailul Wusul fi Syama'ilir Rasul. Di sana detil sekali menggambarkan Sayyiduna Muhammad dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau minum, bagaimana beliau mandi, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau romantis dengan istri-istrinya. Nah, yang perlu diajarkan kepada santri-santri junior adalah syama'il ini, agar anak-anak kita sejak kecil mengenal kebiasaan Sayyiduna Muhammad dan terdorong untuk mencontohnya.
Yang ketiga, Dalailun Nubuwah genrenya. Ini yang paling bagus ditulis oleh Al-Baihaqi. Itu menjelaskan tentang mukjizat dan irhas Sayyiduna Muhammad sebagai legitimasi dari Allah bahwa beliau sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Nah, yang paling keren itu untuk awal adalah Asy-Syama'il ini. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Lengkap, Pak. Kumaha angkeut Nabi, kumaha halis Nabi, kumaha Nabi romantis sareng bojo-bojona, Pak. Romantis dugi ka kamar mandi Rasulullah Nabi. Kata Siti Aisyah, aku sering mandi junub bersama Nabi. Kantos ibu ibak sareng sang saroge. Sok jujur we gitu kan. Teu acan kunaon alit cenah WC-na matak sing badag gue teh. Kata Aisyah, aku sering mandi junub dengan Sayyiduna Muhammad. Aku ambil satu gayung, ini hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Lalu aku siramkan ke tubuh sang Nabi. Lalu giliran beliau yang mengambil satu gayung dan menyiramkannya ke tubuhku. Tingali, Pak. Laras Rasulullah itu uswatun hasanah. Numawi Rasulullah itu ciri orang hebat itu, Pak. Banyak orang di luar hebat, tapi di rumahnya tidak hebat. Saya punya guru, sebut saja Mawar lah. Pami ngange peci pasti anjeuna dikiekeun, Pak. Luhureun halis. Sugan mah model gitu kan. Ternyata suatu hari saya mendapatkan riwayat sahih, ternyata kunaon sok di dieu nganggo pecina. Di dieuna dekok, Pak. Di baledog piring ku pamajikanna. Serius. Kalau saya sebutkan namanya pasti semua juga tahu lah. Namanya itu. Tapi Rasulullah itu hebatnya di mana-mana. Tingali, Pak, di payunan bojo-bojo. Nah, Rasul itu sampai romantis di kamar mandi, sampai romantis itu. Gerak ening manyobian ka bapak teh. Ka enak keur usum tiris, Bu. Digawe ibu teh. Namanya subuh sigeun pamajik salaki teh. Pak, bare subuh gerak adus. Sok heula, Pak, urang nurutan Rasulullah ieu. Nah, urang adus bareng. Ibu teu ngodegan heula ka caroge. Cek caroge nya atuh nam. Ibu matos juga Siti Aisyah nyanak sasiuk bari ngagelenyu. Bapak meureun tuduh keneh teu apal konsep. Jiganya blokan motor. Terus Nabi itu sering mengajak istrinya healing, Bu. Ini mohon dicatat, Pak. Nabi itu kata Aisyah sering mengajak istrinya healing. Bapak terang healing. Kapungkur orang di kampung nih memeh adan sok pujian healing umat. Nabi kalau keluar kota pasti ada istri yang mendampingi di kocok. Nu keluar saha ayeuna. Nabi itu seperti itu, Pak. Terus lagi ini terakhir lah. Berkenalan dulu dengan Nabi ini genre Syama'il. Nabi itu sering mengajak istrinya olahraga. Ibu kantos diajak olahraga ku caroge. Kajian mawa reket agan teh ka mana nepak miring lah. Jadi kalah teh jadi urang mah pemajikan rek ngiring teh. Rasulullah masuk ngajak istrina olahraga. Saur Siti Aisyah nih hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Aku sering diajak lomba lari oleh Rasulullah. Kadang aku yang menang, kadang Nabi yang menang. Yang kalah harus mencium yang menang. Tinggali. Padahal Rasulullah nikah ka Siti Aisyah teh yuswa 52 tahun. Romantis gitu. Enyi mah cobian gerak, Bu. Pak, urang nurutan Rasulullah yuk. Naon urang balap lompat ka balai desa. Paheula-heula nyokot BLT. Nu eleh kudu nraktir nu meunang. Insya Allah, Pak, kehidupan rumah tangga itu akan hangat. Kenapa? Semua bermula dari rumah. Kalau di rumah selesai, di luar selesai, Pak. Sok gerapa camat di rumah dordar cinta majikan. Sumping ke kantor naon, Pak. Murang maring, Pak. Kenapa? Di rumah tidak selesai. Makanya kenapa Nabi bilang baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Karena Nabi yang menghangatkan kehidupan di rumah tangganya. Saya awali materi kitab
kali ini baru mukadimahnya loh Pak. Mukadimahnya kita setengah jam, ngaos nama 10 menit lah. Da ieu mah atuh al mukarram sadayana ararisin gitu. Ieu mah stand up komedi we panya. Mengenal sejenak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bulan Rabiul Awal, sok sanajan geus rada silih mulut kan lah dianggap bulan mulut we. Da aya mulut keneh. Di samping bulan lahirnya Sayyiduna, juga bulan wafatnya beliau, dan yang jarang dibahas itu bulan Rabiul Awal adalah bulan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ke mana? Ciberem ke Madinah. Imam Al-Bukhari memberikan sepenggal kisah hijrah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disampaikan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Ketika baginda Nabi keluar dari kota Mekah menuju Madinah, beliau istirahat sejenak dulu di Zuhfah, satu perkampungan kecil di luar Mekah yang sekarang sering kita pakai salah satu mikot makani kalau mau ihram, Zuhfah. Nabi sedang istirahat, tak sengaja beliau melihat pertigaan menuju Mekah. Beliau berdiri menatap ke ujung jalan itu bertepi ke Mekah. Tak terasa air mata beliau meleleh. Lalu keluar dari lisan beliau kata Sayyiduna Muhammad, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, tak akan pernah aku tinggalkan engkau wahai Makkah tercinta. Ini satu fakta, dalil bahwa Sayyiduna Muhammad mencintai tanah airnya. Lalu turun malaikat Jibril membacakan surat Al-Qasas ayat 85. Innallazi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sungguh Muhammad, Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Qur'an, laradduka ila ma'ad, akan segera mengembalikanmu ke tempat kembali. Ila ma'ad, ke tempat kembali. Maqatil, Mujahid, Ikrimah menerima riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ma'ad dalam ayat ini maknanya adalah Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita mengikuti penafsiran Ibnu Abbas itu begini, jangan berkecil hati wahai kekasihku Muhammad, Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Quran, salah satunya meninggalkan Mekah menuju Madinah, akan segera mengembalikanmu ke Mekah. Ulah sedih engkege bakal mudik dengan futuh Mekah beberapa tahun yang akan datang. Makanya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam tafsirnya Ruhul Bayan, beliau memberikan catatan, wa fi tafsiril ayah isyaratun ila anna hubbal waton minal iman. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Bisi pajarkeun cinta tanah air teu aya ti dituna. Da kamari aya lah. Bukan mubalik sebenarnya lah pembicara ex organisasi terlarang. Saya tidak menyebut nama organisasinya lah Pak dan Ramil Pak Kapolsek, menjaga kode etik jurnalistik. Inisial sajalah ATI. Inisial eta mah kan panjang nama Hizbut Tahrir Indonesia gitu. Dia bilang bahwa apa itu nasionalisme, cinta tanah air itu tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Saya jawab, kiai pesantren mah boro-boro dalil mencintai tanah air, dalil ngarokok aing mah boga. Salah satunya barusan. Lalu Nabi semangat melanjutkan perjalanan menuju Madinah, Pak. Begitu Nabi sampai di Madinah, Pak Camat, di Madinah sedang diberlakukan PPKM level 3. Rusum pandemi, Pak. Para sahabat muhajirin banyak yang terpapar. Lalu beliau menyuruh sahabat-sahabat yang terpapar virus mengaminkan doa beliau. Beliau mengangkat kedua tangannya, kata beliau, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkata au asyad, rawahul Bukhari. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah ini, tanah air beliau, melebihi kecintaan kami terhadap Makkah, tanah air pertama beliau. Nabi sampai memohon kepada Allah
agar Allah menitipkan rasa cinta dalam hati beliau untuk tanah air barunya yaitu Madinah, sebagaimana Allah telah titipkan rasa itu dalam hati beliau untuk Makkah Al-Mukarramah. Apakah itu bukan dalil bahwa Nabi juga mencintai tanah air? Kalau masih kurang, baca lagi dalam riwayat Bukhari. Ini urutan hadis 1700-an. Kalau yang barusan urutan hadis 5700. Idza qudima min safarin fanadara ila judratil Madinah. Pami Nabi mulih di luar kota, mulih reses gitu kan. Uncak bahasa calengnya atau Nabi kunjungan kerja. Nabi pulang ke Madinah. Tos katawis tembok-tembok perkotaan Madinah, Nabi tancap gas mempercepat kendaraannya ingin segera sampai ke Madinah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, wa fil hadisi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanini ilai. Hadis ini punya 2 poin. 1 tentang kemuliaan Madinah, 2 disyariatkannya mencintai tanah. Bisi pajarkan mencintai tanah air eueuh ti dituna. Lain eueuh ti dituna si eta nu can kaditu. Ini penting Pak saya sampaikan. Hari ini kalangan santri harus pede untuk menyampaikan apa yang kita terima dari pondok, apa yang kita terima dari guru-guru kita, dimanapun kita berada, sampaikan. Kenapa? Itulah kebenaran yang harus disampaikan kepada umat Pak. Kalau kalangan santri diam, nanti yang bukan santri bicara atas nama agama, parah gitu. Itu pernah mas santri belajar agama hanya dari qiraat YouTube, membaca YouTube. Itu parah sekali. Makanya titip ke para santri, pedelah menyampaikan ilmu yang kita terima dari guru kita. Saya itu pernah ketemu dengan beberapa orang kiai curhat, ada alumni nah diajar rakatan sholat apalah halal haram di pondok, pulang ke kota baru beberapa bulan diswani nyalahkan guru. Nah banyak itu Pak. Nah ini penting. Oleh karenanya mari sama-sama kita gelorakan. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah Pak, Mufti Agung Mesir itu ayah muridna ya Haji Dr. Subki ya pami anu viral mau balik Subki Al-Buguri Ima Subki Al-Bujuri. Ayah Dr. Subki lah ya murid Syekh Ali Jum'ah. Kata Syekh Ali Jum'ah, nasionalisme itu, cinta tanah air itu, hubul waton itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh teroris. Makanya kalau di lingkungan kalian tidak mau ada benih-benih terorisme hidup, kalau di lingkungan kalian tidak mau ada benih-benih radikalisme tumbuh, gelorakan nasionalisme, suarakan hubul waton, cinta tanah air. Kenapa? Mereka sedikit pun tidak mencintai tanah airnya. Buktinya mereka hidup di Indonesia, mereka makan di Nusantara, mereka mandi, mereka berak, mereka menikah di Indonesia, tapi sedikit pun mereka tidak merasa berdosa, bahkan merasa bangga ketika membuat situasi tidak aman Pak dengan teror-teror yang mereka lakukan. Kenapa? Sedikit pun mereka tidak mencintai tanah airnya. Bu, nama lempeng. Bu, cinta ke Indonesia, pasok mendoakan Indonesia, kamu bohong. Bu, cinta ke Indonesia, nya cinta. Pasok ngaduakeun Indonesia, nyata. Etama jika suami ibu sadinten 5 kali nyebat I love you, pas lohor teh mama I love you. Kade santrinya bahasa Inggrisnya kudu fasih mahor hurufna. Kemarin saya itu menghadiri acara perpisahan KKN, semangat ketua KKN itu. Bahasa Inggrisnya belepotan, saking semangatnya merenang, makhrujul hurufnya terbalik. Kita mahasiswa sebagai agent of change, change, peda meren engine G dibaca ang jika di Indonesia, change, agent of change. Nang kadek C biasanya dibaca S. Kita sebagai agent of sange, wah itu parah. Suami ibu sehari 5 kali nyebat I love you ke ibu, tapi can pernah marabahan. Percaya moal? Kunaon teu percaya? Ngan ukur waos teu aya buktos.
ngan ukur manajemen huntu. Makanya kalau kita mencintai Indonesia, kenapa Pak harus mencintai tanah air? Mustahil kita bisa merealisasikan keimanan kita, tak mungkin kita bisa mengamalkan keislaman kita tanpa punya tanah dan air. Saya tanya sama hadirin sekalian, tiasa hirup di awang-awang, calangap juga tongeret. Di tanah Indonesia kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama untuk merealisasikan semua cita-cita. Makanya bapak-bapak dari TNI Polri, jangan ragukan nasionalisme kami di kalangan pesantren, jangan ragukan nasionalisme kami di kalangan Nahdlatul Ulama. Kami didoktrin oleh guru-guru kami, cinta tanah air adalah bagian daripada iman kita. Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke adalah sajadah panjang kita umat Islam di Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Ilahi. Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu Indonesia. Kalau kita mencintai Indonesia, dicontohkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, mirip dengan surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Itu Al-Baqarah 126. Kalau dalam Ibrahim 35 itu wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina. Al-balad. Bedanya kata Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam Khawatirul Quran itu, kalau baladan nakiroh itu daerah tersebut belum ada penduduk tetapnya, masih nomaden. Kalau al-balad, daerah tersebut sudah ada DPT-nya, sudah sesuai dengan coklit di KPUD setempat. Tapi intinya sama. Kata Nabiullah Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minas samarat, dan seterusnya. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan limpahkan kepada penduduknya rizki dari beraneka ragam tumbuhan. Kata Imam Thohir Ibnu Ashur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, saya yakin belum ada yang punya. Lara saya menggaduh tuh Pak, keren tafsir itu, ditulis oleh Thohir Ibnu Ashur. Beliau wafat tahun 1968, 30 jilid besar, ahli usul fikih level dunia, keren. Kata beliau, doa ini masyhur dari Ibrahim, tapi sejatinya doa ini adalah doa setiap para nabi untuk tanah airnya. Setiap para nabi itu memohon kepada Allah agar negaranya aman, agar daerahnya aman. Baru setelah memohon kepada Allah negara aman, baru memohon yang lain. Warzuq ahlahu minas samarat. Ari urang mah hayo we ngadoa teh agnina bihalalika an haramika. Hari Indonesia, tanah air kita belum pernah kita mohonkan agar aman kepada Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan rizki yang berlimpah kalau negara kita tidak aman Pak? Makanya doakan Indonesia biar aman, karena dengan negara aman ibadah nyaman. Tingali Pak, Sayyiduna Muhammad harus meninggalkan kampung halaman di mana beliau lahir, di mana beliau tumbuh dewasa, beranak pinak di Makkah. Seluruh kenangan semasa hidupnya disimpan di Makkah, harus beliau tinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada jaminan keamanan. Ratusan kilometer ditempuh oleh Sayyiduna, beliau hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena di Madinah ada jaminan keamanan Pak, untuk mengamalkan keimanan. Matak doakeun Indonesia supados aman. Saya ingat awal tahun 2019 saya mengikuti seminar internasional di Singapura. Salah satu pematerinya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni, mufti Syafi'iyah dari Damaskus, Syria, penulis kitab Al-Alaqah Bainad Din wal Waqon. Setelah selesai ceramah kita ngobrol. Kata beliau, bersyukurlah kau menjadi bangsa Indonesia, karena kalian hidup di negara yang aman, sehingga kalian bebas mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Suriah yang sudah 8 tahun perang saudara, keamanan entah harus di mana kami temukan. Jangankan untuk pengajian reuni sampai larut malam begini Pak, kata beliau, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was. Karena banyak kasus
Ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid. Ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba roket ISIS meledak di masjid kami. Jantan Pak, di Suriah mah negara teu aman, rek Jumatan teh sieun bisi aya teror. Di Indonesia mah bakatku aman, alhamdulillah. Nuju Jumatan tiasa kulem. Alhamdulillah. Makanya mari sama-sama kita doakan, kita rawat ketenangan, keamanan, ketentraman negara yang kita cintai ini. Kenapa? Karena dengan keamanan negara kita bisa meraih semua cita-cita. Negara aman, ibadah nyaman. Negara aman, bisnis nyaman. Negara aman, belajar nyaman. Negara aman, nyanum rada aman. Makanya mari sama-sama kita rawat. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, ini bisa dibaca dalam tafsir Ruhul Bayan tadi, laula hubbul waton la kharuba baladusu fa bihubbil auton umiratil buldan. Tanpa nasionalisme, tanpa rasa cinta terhadap tanah air, niscaya akan porak-poranda negara yang berkonflik. Karena nasionalisme lah, karena cinta terhadap tanah air lah, negeri-negeri jadi termakmurkan, Pak. Kedua, kalau kita mencintai Indonesia, maka ucapan kita, perilaku kita, status kita di medsos harus mengarah kepada ketenangan, ketentraman, keamanan negara yang kita cintai ini. Ieu mah nganyuhkeun ka Allah, ngadoakeun Indonesia supaya aman, tapi di medsos provokatif. Di medsos mengumbar ujaran kebencian. Di medsos menyebar-nyebar hoak. Padahal orang teh leutik dicareku kolot teh Pak Ujang ulah hoak. Ayeuna mah usum nyebar hoak itu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma hoak. Apa artinya? Pak, bahaya hoak itu. Nabi Adam terusir dari surga itu gara-gara hoak. Serius, kan di Al-Quran Nabi Adam menuju santai, enjoy dengan istrinya di surga itu. Datang iblis ngobrol, cager dang. Saya senior sih. Iya dang. Udah, jadinya mah anyar deh dia. Apal pojok itu dang. Nu deket MCK, didinya. Kan aya tangkal didinya teh, badaknya. Nah itu namanya syajaratul khuld, pohon keabadian. Kalau kau makan buahnya, kau akan kekal di dalam surga. Eta teh bohong, eta teh hoak. Nabi Adam tidak percaya sama iblis. Maknya Aisyah aing teh senior dah demi Allah dah bener. Nabi Adam lain percaya ke iblis mah, tapi Nabi Adam melihat sumpah iblis demi Allah itu. Nabi Adam sedikit pun tak berpikir ada makhluk Allah bersumpah demi Allah padahal bohong, Pak. Nabi Adam sedikit pun tidak pernah membayangkan ada makhluk Allah yang melakukan kebohongan bersumpah atas nama Allah. Singkat cerita, gerawak Nabi Adam nuang buah khuldi, Allah murka, Allah turunkan Adam dari surga. Jadi korban hoak pertama dalam sejarah peradaban manusia adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Dan penyebar, pembuat hoak pertama dalam sejarah adalah iblis laknatullah alaih. Jadi lamun ayat ayeuna pagaweanana nyieun hoak, nyebar-nyebar hoak, saya curiga buah-buah boga kuota. Ulah para buah-buah sana balad iblis. Jangan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Salah satu pekerjaan setan adalah membuat hoak dan menyebarkan hoak yang menipu umat manusia. Makanya kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Muslim. Ciri baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, tidak berimplikasi dosa saja ditinggalkan, apalagi yang berdosa. Ketika Bapak di handphone datang sebuah informasi, cross check dulu, inja akum fasik binabain fatabayanu, ini benar gak informasinya? Sudah dicek ternyata tidak benar, selesai. Berita itu terakhir di handphone kita, jangan disebarkan. Saring sebelum sharing. Ini literasi digital. Bagaimana kita berinteraksi di dunia digital.
Lamun bener informasinya apa langsung di share, cek dulu manfaat atau tidak kalau di share. Kalau manfaat share, kalau tidak bermanfaat cukup selesai, terakhir berita itu di handphone kita. Kenapa? Kita sering membaca ayat dalam surah Yasin itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada suatu masa di mana lisan kita terkunci, jari jemari kita yang akan bersaksi di hadapan Allah kelak. Engketenya rios mengpainan apa? Ya Allah, abdi anu ngalaikna, abdi anu ngasierna, anu gitu itu teh Pak. Ini hati-hati. Ini penting. Kenapa? Sebagai wujud cinta kita terhadap tanah, perilaku kita, ucapan kita, status di medsos kita arahkan untuk ketenangan, keamanan, ketentraman negara yang kita cintai ini. Yang ketiga, kalau kita mencintai Indonesia, mari kita dorong program-program pemerintah untuk kemaslahatan bersama. Cenah aya pemerintah urang salah ke nami nage jalmi, tong bujeng-bujeng pacamat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saha ngeragukeun kasolehan kealiman mantenanan. Ceramah pertama setelah beliau didaulat oleh Muhajirin dan Ansor, beliau menyatakan, aku bukan orang terbaik di antara kalian, makanya kalau aku baik, kalau aku benar dukung, kalau aku salah ingatkan. Justru salah resnama abdi secara pribadi sok bunga upami ningali pamarentah salah berarti jelema. Justru kudu istighfar lamun pamarentah urang teu pernah salah. Buah-buah eta teh ijroil nyamar. Da arina mina jalmi mah tempat hilap jeung poho, tempat bener jeung salah. Lamun bener dukung, lamun lepat ingatkan dengan cara yang baik dan benar. Qaulan sadida. Qaulan sadida itu kata Syekh Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syari'ah wal Manhaj. Bicara benar dalam ayat ini kaulang sadida, benar dalam dua hal. Satu, benar kontennya, isinya benar. Dua, benar konteksnya, penyampaiannya baik. Kami seorang tema kaulang sadida itu, dan kalian bicara baik dan benar. Baik penyampaiannya, benar isinya. Karena banyak perkataan yang isinya benar, tapi penyampaian anak kirang sae janten awon Pak. Contoh, Bu, saya di tuaran olahraga kucarogi supados sehat saya, tapi suami ibu nyarios nak ieu mah cing daek olahraga ngarapugu bentukna bodi teh ima amu yatah kitu tuh tinggal lima bodi tatana keur ngepel maneboha mah eta teh sok olahraga ibu raos dikitukeun untung gelas teu ngalayang isinya benar tapi penyampaian kurang baik janten awet. Makanya kemarin saya ditanya sama istri saya, Pak, mama gendut ya? Enggak kok mah, proporsional. Serius Pak, mama naik 6 kilo, mama gendut kan? Enggak loh mah, badan mama itu mirip seperti pahala bulan suci Ramadan. Maksudnya Pak? Iya mah berlipat-lipat. Rada seuri disebut mirip seperti pahala bulan suci Ramadan mah. Padahal isinya mah sarua gemrot. Ini pentingnya komunikasi Pak. Makanya Nabi dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam Al-Mustadraknya, ini hadisnya sahih, kalau kalian melihat pemimpin kalian salah, sudah benar salahnya bukan hoak, sudah nyata salahnya bukan prasangka, jangan ingatkan di tempat umum kata Nabi, tapi pegang tangannya, bawa ke tempat yang sepi, ingatkan pemimpin kalian di tempat sepi, di tempat yang menjaga harkat martabatnya di hadapan masyarakat. Tong bujeng-bujeng pamarentah, tong bujeng-bujeng pacamat, urang nulain RT acan salah dicarekan harupeun batur nampi moal kan tenan pamarentah yang punya muruah yang perlu kita jaga. Ketika saya sampaikan ini, saya kemarin ceramah di Kalimantan Barat itu mubaliknya dua, saya dan mubalik asli Kalimantan. Karena beliau lebih tua dari saya mohonkan beliau ceramah duluan. Eta ceramah napa camat pamarentah teh eueuh alus, dicaci maki, dihujat lah, pokoknya nama pejet ke presiden teh.
tete presiden komo camat. Lalu giliran saya untuk menyampaikan materi, saya langsung menyampaikan sepenggal kisah Sayyiduna Muhammad di perang Uhud. Ini Anda bisa cek dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita tahu bahwa perang Uhud adalah satu peperangan kekalahan kaum muslimin. 70 sahabat Nabi syahid, perbekalan kaum muslimin raib, bahkan nyawa Sayyiduna Muhammad pun terancam. Disampaikan di dalam Sirah Ibnu Hisam, di Uhud itu Pak, helm besi Nabi pecah terkena batu, pelipisnya berdarah, 2 gigi gerahamnya rontok, bibir beliau sobek, darah melumuri wajah yang mulia. Kemudian pasukan Khalid bin Walid yang masih musyrik mulai mendekati posisi Nabi, tapi Nabi Pak malah sibuk ngelap-ngelap darah karena angwanan, itu memperdulikan pasukan musyrikin yang mulai merangsek ke posisi Nabi. Nabi malah sibuk ngelap-ngelap getih karena acuknya. Selesai perang, singkat cerita ditanya oleh para sahabat, salah satunya Ummu Sulaim namanya, yang mendampingi Nabi di Uhud. Ummu Sulaim, ibunda Sayyidina Anas bin Malik. Ya Rasul kamari wangke di Uhud, kata wisna salira sanes kumaha kalah ngelap-ngelap getih sibuk. Kata Nabi, aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Aku mendengar di grup WA malaikat, kalau satu tetes darah Muhammad menyentuh tanah, maka Allah akan menurunkan azab bagi mereka yang melukai nabinya. Aku tak mau umatku diazab, sedangkan aku masih berada di tengah-tengah mereka. Para sahabat ayanu emosi Pak. Ud'u alal musyrikin ya Rasulullah. Lah ya Rasul musyrikin gitu maduakeun sing modar sing satruk sing nyong sebelah. Apa kata Nabi? Innallaha lam yab'asni la'anan au mu'annitan, walakin ba'atsani mu'alliman wa rahmatan. Allah tidak mengutusku untuk melaknat, mencaci maki, walakin ba'atsani mu'alliman wa rahmatan, tetapi Allah mengutusku untuk menjadi guru yang memudahkan dan menjadi rahmat. Saya sampaikan bagaimana dakwah Sayyidina Muhammad. Begitu saya turun, diprotes Pak Kusi membalik eta kasinggung merenang, padahal nanti nyinggung aklempang lawan mencek bahasa orang tema jang akan mah ceramah tarik tadi tidak benar. Lincek Rasulullah ge kulil haq walau kana muran, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Saya jawab, hadis itu menyuruh kita menyampaikan kebenaran, bukan menyuruh mencaci maki orang. Lalu saya sampaikan kisah dari Khalifah Saleh Harun ar-Rasyid. Suatu hari ada mubalik datang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Pak Presiden, abdi gaduh amanat, gaduh nasihat kang salira, alhamdulillah. Tapi apunten, rada peres sana ieu mah. Kebenaran harus saya sampaikan. Punten bisi kasinggung. Saur Khalifah Harun ar-Rasyid, cari kelama. Beliau membacakan surat Toha ayat 44. Surat apa? Ayat 44. Fakula lahu qaulan layyina. Allah dalam ayat ini mengutus 2 orang rasulnya yang maksum tanpa dosa, namanya Musa dan Harun, untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengingatkan pemerintah nu paling edan saalam dunia. Fir'aun gelarna, Raja Ramses kedua ngarana. Fir'aun mah Pak boro-boro urang jelema iblis wae stres ning hareupan Fir'aun mah. Serius. Buka dalam kitab Tanbihul Muqtarin karya Imam Asy-Sya'rani. Beliau menyuguhkan dialog imajiner. Suatu hari iblis kunjungan kerja ke Fir'aun. Dialog. Cek iblis teh kieu. On. Kan Fir'aun. Berarti panggilanana on. Siap senior. Arisia makhluk naon. Maksudnya cek si iblis, aing teh iblis, makhluk Allah paling didaya, tapi aing asa can pernah ngaku jadi pangeran. Nah Arisia nu beuki keneh APBN ngaku jadi pangeran. Jadi iblis wae stres panjang harupan Firaun mah. Tinggal 2 orang rasul maksum tanpa dosa, kudu menyampaikan kebenaran, harus meluruskan pemerintah nu edan seperti Firaun. Apa pesan Allah?
faqula lahu qaulan layyinan. Awas Musa Harun, sampaikan dakwah ini, ingatkan Fir'aun, sampaikan pesan Allah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang mudah diterima oleh hati, bahasa yang mudah dicerna oleh akal fikir manusia. Kenapa? Santri Al-Wafi tahu dakwah itu yad'u, mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu membina, bukan menghina. Dakwah itu mengobati, bukan melukai. Dakwah itu memotivasi, bukan memprovokasi, Pak. Nabi Musa, Nabi Harun itu tegaduh dosa, maksum karena Rasul, kudu nyeramahan Presiden Edan seperti Fir'aun. Ya Allah, apakah sahur Harun Ar-Rasyid, apakah kau mengaku lebih soleh daripada Musa dan Harun? Atau kau menyangka aku lebih parah daripada Fir'aun? Ya, Pak, sok sanos abdi nemeyan pepenak sareng Pak Camat. Saya yakin beliau lebih soleh daripada Fir'aun. Atulah jeung Fir'aun dibanding. Da Fir'aun mah teu kacaritakeun muludan, Pak. Artinya pada Fir'aun saja sareng nu ceramah nate nu dai nate dua orang rasul nu maksud. Tingali kiai-kiai kita, Pak. Almarhum Uwak, almarhum Almarhumlah pernah dalam ceramahnya beliau mencaci maki pemimpinnya. Meskipun beliau itu mungkin sempat terzolimi oleh pemerintah, tapi beliau tahu bagaimana jalan dakwah yang sebenarnya. Caci maki, ujaran kebencian bukan yang dicontohkan oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya 9 tahun menimba ilmu dari guru saya. Guru saya itu salah satu murid as-sabiqunal awwalun wa ajengna, almarhum Al-Maghfurlah Kyai Jindin Saifuddin. Saya mengikuti 9 tahun beliau itu, saya belum pernah mendengar beliau mencaci maki siapapun itu. Kenapa? Beliau tahu bagaimana manhaj dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting. Terima kasih, tepuk tangannya. Jadi tolonglah kasadayana, mari kita kembalikan dakwah kepada real yang benar. Bahkan Qadiyat, siapa yang tidak tahu Qadiyat, penulis kitab legendaris Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa salah satunya. Kata Qadiyat, andai aku dianugerahi satu doa mustajab oleh Allah, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, niscaya akan aku gunakan doa itu untuk mendoakan yang terbaik bagi pemimpinku. Ditanya oleh santri dan alumninya, pangresa kunaon kang ngaduakeun kasayan pamarentah sanes kang salira. Kata Qadiyat, kalau doa itu aku gunakan untuk mendoakan kebaikanku, lalu aku jadi baik, manfaat dan maslahat yang akan dirasakan oleh umat tidak akan seberapa. Tapi kalau doa itu aku gunakan untuk mendoakan kebaikan pemimpin-pemimpinku, lalu pemimpinku jadi baik, maka manfaat dan maslahat yang akan dirasakan oleh umat akan jauh lebih besar, Pak. Makanya doakan pemerintah kita supados saroleh, sarehat, panjang yuswa, amanah, adil, dan bisa membawa kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah tidak akan selesai hanya dengan disampaikan dengan caci maki di pangaosan. Jangan sampai tabligh akbar berubah jadi gosip akbar. Kita kembalikan dakwah kepada jalan yang benar. Hadirin rahimakumullah, lah kok saja teraskeun. Abi mah kumaha saya guna we teraskeun. Abi mah kumaha Kang Haji Fahmi, Surah Haji Fahmi. Teraskeun. Kenapa harga cocok tarik? Oke. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, satu hal yang maaf, saya merasa saya itu sering marah kepada seseorang yang menyatakan Nabi itu balangsa, miskin. Cenah Rasulullah mah dugi ka nagara leng damisna teh kulam dina palapah korma pogoh da di garona ngagoler di mana wae Rasulullah. Nah, yang ingin saya sampaikan informasi yang benar tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Fathus Samadil Alam
beliau menyatakan, mani takoda annan nabi fakir minal mal, siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu miskin harta, dia telah berdosa besar. Bahkan Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, Nabi kita yang mulia hidup, mati, wafat dalam keadaan kaya raya. Taqiyuddin As-Subki dalam Tuhfatul Muhtajnya beliau mengatakan, saya tidak pernah melepaskan genggaman tangan orang yang meyakini Nabi Muhammad miskin kecuali dia telah berubah pikiran, Pak. Nabi Muhammad kita, Nabi kita adalah Nabi yang kaya raya, Pak. Ini penting disampaikan kepada alumni, ngarah alumni tebalungar. Kata Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami li Ahkamil Quran, paling tidak di dalam Al-Quran ada dua dalil bahwa Nabi Muhammad itu kaya raya. Satu, Nabi haram menerima zakat. Garis depan. Salah satu pertimbangannya, salah satu alasannya kata Imam Al-Qurtubi, karena Nabi orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari ceramahnya. Nabi dilarang menerima bayaran dari dakwahnya, Pak. Tapi mohon dicatat, yang dilarang itu Nabi. Ini mohon digaris bawahi. Kenapa? Karena Allah telah mencukupkan ekonomi beliau. Saya sedang menghimpun referensi yang otoritatif tentang kekayaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya bertebaran Rasulullah kaya raya itu cukuplah satu informasi dari Ibnu Hisham di dalam sirah Ibnu Hisham. Kata beliau, wa asdaqoha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ishrina bakrotan. Nabi memberikan mas kawin kepada Khadijah ishrina bakrotan, 20 ekor unta. Catat, bukan seperangkat alat sholat, 20 ekor unta. Kalau kita ambil murahnya saja, satu ekor unta itu 30 juta, kali 20 sudah 600 juta. Cik Pak bayangkan ayah pemuda usia 25 tahun mampu masihan mas kawin senilai 600 juta. Pemuda miskin, pemuda kaya. Lalu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Siti Aisyah ditanya oleh Abu Syamah, ya Aisyah, berapa mas kawin Nabi untuk istri-istrinya? Kata Aisyah, setiap istri Nabi diberi mas kawin 500 dirham. 500 dirham itu setara 213 gram emas murni. 2 on sewang istri Nabi mas kawin nate. Ayah di dia no di mas kawinan 2 on emas. Tak istri Nabi manu salapan teh dipasihan 2 on sewang. Cik ayah jalmi salapan istrinya dipasihan 2 on sewang emas kange mas kawin. Kira-kira jalmi miskin, jalmi beunghar? Beunghar. Rasulullah itu kaya raya. Titip Pak, nih bagi para mubalik saya titip. Kadang urang mah sok ngabayangkeun Rasulullah teh nyalinung ka gelung. Terang nyalinung ka gelung dibiayaan ku pamajikan. Mata ima ibu keuni rahasia, lamun para kiai ngarobrol jeung para kiai deui nu obrolkeun teh hiji, doa urang neangan Khadijah cenanya. Ini janda kaya yang bisa dimanfaatkan hartanya untuk mbak berdakwah. Nauzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad itu Pak sebagai suami yang baik, suami terbaik, suami picontoun, tentu menjalankan kewajiban sebagai suami apa? Menafkahi istri dan keluarganya. Jadi ketika Nabi menikah dengan Siti Khadijah, Nabi sudah kaya Pak. Kenapa? Nih saya ceritakan sedikit. Usia 8 tahun, karena Nabi usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu, hidup tanpa seorang ayah dan ibu. Beliau dirawat oleh kakeknya selama 2 tahun, lalu wafat. Usia 8 tahun Nabi dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu Pak ekonominya tidak seperti abu-abu yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab tadi dan Abu Rijal Bakri. Ekonominya sangat sederhana. Ekonomi sederhana murang kali seueur. Nabi terpaksa membantu perekonomian Abu Thalib dengan menggembalakan kambing penduduk Mekah. Rawahul Bukhari. Jadi dalam Sahih Bukhari, Nabi usia 8 tahun sampai 12 tahun itu menggembalakan kambing di buruhan. Kenapa? Membantu perekonomian Abu Thalib.
Lalu usia 12 tahun sampai usia 17 tahun Nabi magang damel kabatur ya. Duka ari masalah jantan stokismenya damel kabatur Rasulullah itu. Makanya dalam sejarah usia 12 tahun Nabi diajak berdagang ke Syria oleh Abu Thalib. Betul gak Pak? Selama 5 tahun Nabi belajar bisnis. Usia 17 tahun Nabi menancapkan pilihannya bahwa perdagangan adalah sektor yang beliau pilih sebagai jalan hidupnya. Usia 17 tahun Nabi berwirausaha, Nabi menjadi penggerak UMKM Pak. Nabi gak punya modal, Nabi gak punya barang, tapi Nabi punya keahlian. 5 tahun belajar dagang kepada saudagar-saudagar Mekah. Nabi datangi orang-orang Mekah itu, akang gaduh naon, abi mah gaduh keripik sampeu, beuh urang pangicalkeun. Akang gaduh naon, abi mah gaduh goreng lauk, beuh urang pangicalkeun. Akang gaduh naon, teu gaduhna naon, mung gaduh harga diri. Ka dieu urang jual harga diri. Jadi penggerak UMKM Nabi itu Pak. Lalu banyak orang yang menitipkan dagangannya kepada Nabi. Ada lagi saudagar yang menitipkan modalnya untuk dikelola oleh Nabi. Panjang Nabi berproses, terkenalah di masyarakat Mekah saat itu ada pemuda yang etos kerjanya luar biasa. Kalau dititipi dagangan bayarannya pasti jelas. Kalau dititipi modal persentasenya jelas, pasti berkembang biak, mual berkembang beak. Sehingga terkenalah ada seorang pemuda yang dapat dipercaya. Dalam bahasa Arab Al-Amin. Gelar Al-Amin Nabi Muhammad didapat dari track record bisnis beliau Pak. Sehingga viral di Makkah teh Al-Amin sumping karena handphone Siti Khadijah. Bener itu cenah pemuda teh bisiku bajer cenahnya. Akhirnya dipanggil ku Siti Khadijah. Saya keresa icalanmu teteh. Kan 15 tahun lebih tua. Mangga dicek ku Siti Khadijah. Pertama kali berdagang sukses Pak. Labanya lebih daripada yang diprediksikan oleh Khadijah. Ketagihan Khadijah teh berangkat lagi. Jantan brand manager CP Khadijah. Sebelum menikah dengan Siti Khadijah, Nabi melakukan 5 kali ekspedisi perdagangan ke luar negeri atas nama PT Khadijah. Akhirnya sudah yakin Khadijah menentukan pilihannya bahwa pemuda ini di samping tutur katanya baik, perawakannya pantas katingalina, dan bisa mengelola harta kekayaan beliau. Akhirnya 2 orang terbaik ini menikah. Jadi Rasulullah itu bukan pemalas. Nabi kita itu nabi yang bekerja keras. Jadi ulah dibayangkan Nabi jeung Siti Khadijah teh dina film Indosiar nya. Aya pamuda, aya santri alumni Al-Wafi anu ya ekonominya sederhana di kampung berangkat ke kota, aya anu kajamretan dibantuan gelut kawin beunghar. Nabi kita itu nabi pekerja keras Pak. Kenapa? Kata Rasul, kata Nabi, Allah tidak menjadikan para rasul sebagai beban bagi umatnya. Setiap para nabi, setiap para rasul itu punya padamelan, boga pakasaban. Tidak ada nabi yang nganggur, semua punya pekerjaan. Kenapa? Agar tidak hidup di bawah belas kasihan umatnya. Ini penting disampaikan kepada para alumni. Contoh kata Rasul, ini hadisnya riwayat Imam Muslim, At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Nabi Adam profesinya petani, lungsur di surga, di dunia can bisa COD-an Pak. Otomatis untuk memenuhi kebutuhannya menanam sendiri, petani. Makanya kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Anbiya Pak, bukan nabi. Jadi ada ulama yang karesepna teh tatanem kopi. Berarti ulama pewaris profesi Nabi Adam, petani. Nabi Idris itu kata Nabi profesinya penjahit. Tapi ulah dibayangkan anu kukuringan tulisan permak lepisnya, gaduh konveksi, gaduh garmen. Nabi Daud itu pandai besi Pak. Dalam Al-Quran mujizat Nabi Daud itu bisa melunakkan besi. Ulah dibayangkan di kieu-kieu juga sulap Nabi Daud teh. Artinya Nabi Daud punya keahlian mengolah biji besi menjadi barang-barang berharga.
ngolah biji besi jadi senjata api. Mun ayeuna teh mah meureunana Nabi Daud teh CEO PT Pindad kita. Nabi Daud. Nabi Harun itu penjual kayu bakar. Aduh pom bensin ayeuna mah. Ulah pom mini. Manya Rasul pom mini. Pom bensin. Nabi kita yang mulia berdagang, Pak. Dari usia 12 tahun sampai beliau wafat, Nabi tidak meninggalkan profesi perdagangannya, Pak. Bahkan ketika Nabi wafat, Nabi masih punya sangkut paut bisnis dengan Yahudi yang menggadaikan zirahnya itu, baju perangnya di Yahudi itu, Pak. Nabi itu sampai berbisnis. Makanya titip ke para alumni, abdi mah kapungkur pangersa kadang sok asa hadiahnu baheula guru urang teh niat ngaji tapi dititah macul, dititah ka sawah, dititah ngurus lauk. Ternyata inilah yang sebenarnya guru kita menanamkan life skill kepada kita sing boga keahlian ketika nanti mungkin jangan hidup dari belas kasihan orang. Kata Nabi, makanan yang baik, tidak ada makanan yang lebih baik kecuali makanan yang dihasilkan dari keringat sendiri. Ini penting. Bahkan kata Nabi, kalau esok hari kiamat, nih kata Nabi, kalau besok hari kiamat di tanganmu masih ada satu benih, tanamlah, Pak. Besok kiamat di urang masih kena aya biji kopi, tanam am. Komo ayeuna kiamat lila kene, Pak. Kiamat lila kene, da saur Nabi lamun kiamat tos caket, urang arek sedekah wae moal aya nu narima. Gitu kan? Min asrafi saah itu salah satu ciri kiamat itu urang arek sedekah wae moal aya nu narima. Ayeuna mah teh kabagian sedekah teh ku kulutuk. Sok nu kaban BLT masyarakatnya hiungnya. Berarti kiamatna lila kene. Makanya dalam kitab fikih kita mempelajari ihyaul mawad. Jangan ada satu jengkal tanah di permukaan bumi yang nganggur. Olah kita punya tanggung jawab dari Allah untuk memakmurkannya. Para petani mata kayak opok gini dah. Salah satunya termotivasi untuk itu. Jangan ada satu jengkal tanah yang nganggur. Tanam, produktifkan. Kemudian kata Nabi, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin. Rawahu Tirmidzi. Pedagang yang jujur, yang belum pernah, yang tidak pernah membohongi konsumen, tidak pernah merugikan pelanggan, kelak di surga bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Kenapa? Untuk memotivasi umatnya agar mencari rizki yang halal. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, tolabu halalin wajibun ala kulli muslimin. Ala kulli muslimin, wajib jika dengan ilmu, Pak. Bahkan dalam Sahih Bukhari itu Abu Hurairah menyatakan, hiji wengi hiji enjing abdi ngaos sareng Rasulullah. Karek bismillah mun Rasulullah teh, aya petani ngaliwat tiis, Pak. Teu punten-punten acan batur maker ngaraji, nganggul pacu we ngaliwat. Para sahabat nu kukulutuk, cik, ari moal ngaji mah. Hargaan atuh jero heula, Nabi. Kalau dia keluar rumah mencari rezeki yang halal agar keluarganya tidak memakan barang yang haram, setiap langkahnya fisabilillah. Memawi tingali sepuh-sepuh orang, guru-guru orang, Pak, gaduh pakai sabar. Kenapa? Agar tidak menggantungkan hati kepada belas kasihan dan pemberian orang. Dina ta'limul muta'alim kita diajari penyebab kefakiran yang pertama, ayah hate hayang dibere kubatur. Fakir. Penyebab kefakiran ayah hate hoyong dibere, tapi ayah memerek mah ulah ditolak, Pak. Dan dosa teh hayang dibere koma. Makanya penting kita menggenjot ken ari miskin mah nu mawi Rasulullah nih wabil khusus ka alumni muda etos kerja tingkatkan. Nabi kita bukan nabi pemalas, tapi nabi kita adalah nabi pekerja keras sehingga mampu memberikan mas kawin 600 juta kepada Khadijah. Bahkan dalam riwayat lain ditambah dengan 28 budak, ditambah lagi dengan beberapa dinar, Pak. Kaya raya Nabi Muhammad itu. Ini penting. Jangan menyatakan Nabi itu balangsa, kismin, penerima PKH, enggak. Nabi kita itu Nabi yang kaya raya. Bahkan Nabi mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis supla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bahkan Nabi juga bilang bahwa al-mu'minul qawiyyu, Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, maqamadin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Coba, urang bade silaturahim sapertos kieu. Cekap ku tawasulan ngungkul.
kemudian malaikat Jibril mawa semen. Kita mau membangun masjid, mau membangun pondok, cekap istighosah hungkul ngadaguan malaikat mawa semen jeung besi. Kudu ka material. Pertanyaannya, ari material kersa dibayar ku surat Al-Ikhlas? Makanya tingkatkan etos kerja. Keun ari miskin mah Pak, eta mah moal leungit di alam dunia, da tos dinas dina Al-Qur'an. Ayat teksna fuqara masakini. Kan nuna dikasrohkeun Pak. Fuqara masakini. Tapi kemiskinan, penyebab dia miskin, ini yang perlu kita tanggulangi. Mustad'afin, mereka yang terlemahkan, mereka yang termiskinkan. Saya lacak, paling tidak ada 3 penyebab kenapa seorang miskin itu. 1, karena etos kerjaan, ngedul jadi miskin, kurang etos kerja. Mari kita motivasi dengan sabda-sabda Sayyidina Muhammad. Sebenarnya ada tuh dimotivasi Bung Harmanya, piraku udun nganyuk terjadi motivasi Bung Har. Tapi dah jalma ayeuna mah gitu kudu aya ti Rasulullah natah, Rasulullah pekerja keras, sampaikan motivasi agar meningkatkan etos kerja. Kedua, karena kurang modal. Etos kerja saya modal kirang tidak akan efektif, tidak akan maksimal. Makanya di dalam syariat Islam ada syariat zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu permodalan umat untuk menanggulangi mustad'afin tadi. Bagaimana awalnya mustahik menjadi muzaki di kemudian hari. Yang ketiga, ini tugas kita, termiskinkan karena sistem. Santri kita pintar, di anakna molotok, lah pokoknya mah jamul ditamul, alfiah dikunyah, gitu kan. Tapi tidak punya satu lembar kertas namanya ijazah, itu bisa jadi pah-pah acan, sehingga dia tidak bisa, kok mau jadi camat, mual bisa, sehingga dia tidak bisa mendapatkan bayaran dari negara. Kita hadir, bagaimana kita hadir memberikan, dan mual mungkin terus jadi ajengan sekolah deui gitu kan. Akhirnya kita bikin PKBM, paket B, paket C, paket rok, gitu nanti Pak. Untuk apa? Dalam rangka menanggulangi ini. Makanya jaringan silaturahim ini di samping untuk melanjutkan thariqah guru-guru kita, thariqah almarhum al-maghfurlah Sayyidina al-Mukarram, mari kita jadikan sebagai wadah untuk menanggulangi mustad'afin ini. Karena kurang etos kerja, karena kurang modal, dan karena sistem. Mari kita ambil bagian untuk mempersiapkan agar santri-santri kita, alumni-alumni Al-Wafi itu begitu berada di tengah masyarakat, dia bisa mengangkat wajah dengan penuh percaya diri bahwa dia hidup tidak di bawah ketiak orang lain. Etos kerja perlu. Numawi mudah-mudahan di acara nu saya ieu urang ngadoa mudah-mudahan nu hadir di ieu pangaosan sing dilimpahkeun rezeki anu barokah ku Allah. Mudah-mudahan nu hadir di ieu pangaosan sing dibeungharkeun sadayana, sing baleunghar kabeh. Cenah cek Bapak teh lamun beunghar kabeh saha nu miskin, pan loba nu hadir ngaji. Dan didoakan kan hadir di pangau. Iya. Penting Pak, hari ini 47,sekian% penyumbang kemiskinan dunia berasal dari negara-negara muslim Pak. Ini laporan dari Islamic Development Bank tahun 2020. Kita perlu malu lah. Mari kita genjot etos kerja, tekengin isin, temut pungguru kapungkur icalanaon. Padahal anjeunna mau balik kenal, mau balik terkenal, wah keren lah gitu kan. Tapi teh isin anjeunna icalanan. Kenapa? Memberi contoh pada kita bahwa tidak ada pekerjaan yang hina. Yang hina itu meminta-minta. Pantang bagi alumni pesantren hidup di bawah pemberian orang lain. Prinsip kita dari guru-guru kita. Numawi kasadayana. Terakhir deh lah. Ayo terakhir sebenarnya. Saya ingin menyampaikan tentang pentingnya sanad Pak. Abdullah bin Mubarak di dalam Sahih Muslim. Abdullah bin Mubarak itu kaya raya Pak. Beliaulah yang menanggung para santri, para ulama yang mengajar ditanggung di beasiswaan ku Abdullah bin Mubarak ini Pak. Abdullah bin Mubarak itu kaya raya, itu balangsa Pak. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, niscaya orang akan bebas bicara semaunya.
biasanya sanad urang mah hanya transmisi saya dari anu bukan hanya itu, tapi lebih dari itu sanad adalah ahwal. Bagaimana kita melihat guru kita mengamalkan teks itu, baik dalam Al-Quran, hadis ataupun kitab-kitab kuning. Bagaimana guru kita mengamalkannya, yang guru kita melihat dari gurunya lagi mengamalkan teks ini bagaimana. Jadi yang penting adalah ahwal, Pak. Ayeuna mah tiasa maca kesorangan, tiasa ningali di YouTube, tapi yang tidak bisa itu adalah melihat ahwal guru-guru kita dalam mengamalkan ajaran agama itu. Ini penting, Pak. Numawi penting nak mondok, penting nama santren teh. Kenapa? Agar kita menyaksikan dengan mata kepala kita bagaimana guru kita mengamalkan ajaran agama itu. Jangan sampai guru kita yang lebih alim, lebih warok tidak mempraktekkan teks itu, tapi kita dengan serampangan melakukannya, akhirnya menjadi bumerang di tengah-tengah umat. Tingali torikoh guru urang, tingali torikoh almarhum al-maghfurlah, bagaimana beliau dalam menyampaikan agama, bagaimana beliau dalam mengajarkan agama, dan bagaimana beliau berpegang terhadap madhab ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang penting, madhab ahlus sunnah wal jamaah. Saya inginnya tadi itu, saya sudah konsep ingin membahas secara detail tentang ahlus sunnah wal jamaah itu. Kenapa? Hari ini banyak pembajakan, Pak. Beredar, Anda bisa cek di Instagram ittibakrasul.com. Di sana itu jelas ciri-ciri ustadz sunnah, ciri-ciri ahlus sunnah. Hiji jangotan, kebog kesimkuring. Berarti orang bidah cini. Pada lain kehoyong abdi di jangotan. Tapi Allah tidak memberikan potensi dagu saya untuk berjenggot. Makanya barometer ahli sunnah dina penampilan. Nah ini penting kita gali, Pak. Cenah fikihna sarua, akidahnya sami Asy'ariyah Maturidiyah, fikihna Syafi'i, tapi dalam gerakan, Pak, gerakannya, harokahnya beda. Ini yang perlu kita gali. Tapi sudah terlalu malam lah ya. Menyentan ulah meeting ada ceramah di kapok. Kena-kena abdi nembean di dieu Mustami seueur son sae der ceramah teh 3 jam. Yang pagi itu silaturahim deui ditaros ku bapak-bapak desa anu ceramah eta nu leutik-leutik basa muludan. Oh budak eta ieu ngabejaan ulah datang sia. Naon kapok urang ge. Kapok kumaha ceramahna 3 jam. Arek balik tila aya ang dodo. Kan lamun sakedap mah sajam satengah beres. Anjing pagi itu silaturahim deui ditaros ku ibu-ibu teh. Sanu ceramahna eta nu alit-alit kasep dati Singaparna. Oh eta mah Kang Yayan. Ieu urang datang udah sok sakedeung cenah si bujang eta mah. Nah itu maksud Nabi, mudahkan jangan dipersulit, beri kabar gembira buat jamaahnya mah, jangan membuat mereka kapok dalam beragama. Terakhir kita simpulkan dari pekajian silaturahim kita kali ini, naon cenah Bu? Kolak waduh. Satu, mari kita tingkatkan kenalan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gening Rasulullah teh loba nu urang teu kapaham kumaha Nabi cara berdakwah, kumaha Nabi mengajar, kumaha Nabi romantis, kumaha Nabi berinteraksi dengan mereka yang berbeda pendapat dengan Nabi. Tingali tadi di perang Uhud, Nabi tidak berani mendoakan mereka yang berbeda pandangan. Justru Nabi mendoakan yang terbaik. Itulah contoh bagi kita. Eta teh nuju perang, manya keur kampanye silih hujat, manya hanya karena beda pilihan presiden silih laknat. Ciri umat Nabi Muhammad yang diberi ridho ku Rasulullah teh allazina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Mereka yang memandang umat Nabi Muhammad dengan pandangan dedehnya. Rasulullah wae dedehnya ka umatna, maknya urang sesama umatna silih hujat, silih buka aib, silih doakeun goreng hanya karena beda pendapat atau beda pendapatan, Pak. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, titip sanad kita dari guru kita adalah ahwal guru kita. Tingali kumaha guru urang dalam mempraktekkan, dalam saya gunakan tatbikus syariah guru kita, lihat bagaimana supados urang teh jadi murid anu kawalan. Komo aya anggapan urang lebih paham dari guru kita, naudzubillahi min dzalik. Tingali ahwal guru kita, bagaimana di dalam tatbikus syariah, bagaimana dalam menjalankan agama, bagaimana dalam berdakwah, bagaimana dalam membangun pondok yang barokah ini. Kita lihat ahwal guru kita. Kenapa? Ahwal itu adalah sanad, dan sanad itu adalah bagian dari agama. Hadanallahu wa yakum ajmain.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak haturkeun sewunun laksa ketika bingah ka pekersa al mukarram untuk parantos maparinan mau itu hasarah. Pemugi mudah-mudahan urang samudayana biasa meti kasilna ngalap buah